Ya, kembali di Dialog Prime Time, pemirsa masih bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni. Bang Roni masih bergabung bersama kita. Bang Roni, tadi juga pertemuan tadi bertemu dengan Mabes Polri begitu. Tadi sempat kita memiliki cuplikan kalau Kejaksaan Agung dianggap tidak ingin dikatakan kebobolan atas masuknya Joko Chandra. Tapi sebenarnya siapa, kalau dilihat dari Mabes Polri, harusnya ini siapa yang bertugas untuk mengawasi agar hilir mudik seorang buronan kakap ini tidak bisa dengan mudah kembali ke Indonesia dan mendapatkan begitu banyak privilege sebagai seorang buronan, tapi tidak segera diproses, tidak segera bisa ditangkap dan dilakukan proses pengadilan ya begitu? Kalau saya melihat struktur aturan sebenarnya imigrasi dalam hal ini. Tapi imigrasi dalam konteksnya kan dia berdasarkan surat pencekalan atau DPO atau pihak-pihak terkait. Nah, dari 3 instansi mungkin dari Kumham, dari polisi dan kejaksaan, kita akan memanggil bersamaan untuk rapat gabungan terkait masalah Joko Chandra. Tapi untuk konsen saat ini adalah bagaimana Joko Chandra, apakah dia berani menghadirkan sidang dalam hal ini PK yang diajukan gitu. Nah, kita fokus dulu kepada hal tersebut yang utama. Nah, untuk urusan yang lain saya rasa nanti lanjutannya. Tapi kalau yang sekarang kita lihat yang bersangkutan berani nggak untuk datang kepada sidang yang berikutnya yang hari ini dia mangkir gitu. PN Selatan, jika di sidang berikutnya, ini ada sidang ketiga, Joko akhirnya hadir, akan langsung ditangkap begitu. Seorang buron ini dengan akses ataupun dengan tadi Anda katakan oknum yang begitu banyak membantu proses melarikan dirinya, apakah akan hadir begitu di sidang PK ketiganya begitu? Dan apa yang akan dilakukan jika dia kembali mangkir untuk ketiga kalinya? Ya, itu nanti SOP-nya kejaksaan yang akan memiliki kewenangan penuh bagaimana proses penangkapan yang bersangkutan. Itu kan ada aturannya. Nah, kita lihat nanti langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kejaksaan dalam hal ini. Saya yakin Jaksa Agung Burhanuddin akan lakukan hal yang sangat kuat untuk melakukan penegakan hukum ke depan. Oke. Tadi Anda katakan imigrasi, Kemenkumham dan juga Kejaksaan akan dihadirkan secara bersamaan untuk kembali membahas kasus ini. Apa yang akan menjadi fokus utama pembicaraan itu dan akan segera melakukan tindakan apa kira-kira dari pertemuan ini nanti, Bang Roni? Nah, langkah yang pertama adalah kita akan bertanya kepada 3 institusi itu bagaimana proses. Apakah proses menyurati ini yang menyalahi aturan atau memang sudah benar proses surat menyuratnya. Kita lihat bagaimana kejaksaan, imigrasi, Kumham dan kepolisian terutama melakukan hal tentang SOP yang berlaku saat ini, khususnya pada Joko Chandra. Ini kan untuk pembelajaran dikala berlaku kepada orang lain tentunya. Ini bahaya kalau penegakan hukum dipermainkan oleh oknum yang mungkin oknumnya itu dari luar yang mempermainkan penegakan hukum yang sama sekali akhirnya pada kebingungan jadinya. Jadi kita nantikan pertemuan kembali begitu antara imigrasi, Kumham dan juga Kejaksaan Agung supaya geger ini tidak terus berlanjut tapi diakhiri dengan seorang buron kakap Joko Chandra ini bisa diproses secara hukum begitu. Terima kasih Ahmad Syahroni, Bang Roni telah bergabung bersama kami di Dialog Prime Time Talk sore ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali usai news update dan Prime Time akan dilanjutkan oleh rekan Eliza Hasan. Tetaplah bersama kami.